Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah luar biasa tentang perjalanan seorang pemuda Kristen Amerika yang menemukan kedamaian sejati dalam Islam melalui pengalaman spiritualnya bersama prajurit Kopassus, hingga akhirnya menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya. Ingatlah kalian, apapun yang kita lakukan di jalan Allah, sekecil apapun itu, pasti akan dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Seperti bagaimana sikap sabar dan kasih sayang para prajurit Kopassus berhasil menyentuh hati seorang pemuda yang sedang mencari kebenaran. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, serta menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Dan jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar. Karena sesungguhnya sholawat adalah bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa cahaya keimanan bagi kita semua. James Sinclair, seorang pemuda Amerika yang tumbuh di tengah keluarga Kristen konservatif di Virginia, selalu memulai harinya dengan doa pagi bersama keluarganya sebelum berangkat kuliah dan bekerja paruh waktu di perpustakaan kota. Setiap minggu, ia bersama orang tuanya menghadiri kebaktian di gereja lokal, di mana James kerap menjadi pemimpin paduan suara dan menerima pujian dari jemaat atas suara merdunya. Di samping kesibukan gereja, James juga aktif dalam kelompok pemuda Kristen yang rutin mengadakan diskusi Alkitab. Namun meski begitu, hatinya terkadang terusik oleh rasa ingin tahu yang lebih dalam tentang hakikat iman. Meskipun kesetiaannya pada tradisi gereja tak pernah goyah, James sering merenungkan tentang kebenaran sejati dan merasa masih ada sesuatu yang hilang dari pemahamannya tentang Tuhan. Dengan kepribadian yang tenang dan rajin, James menjadi teladan di mata teman-temannya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya yang berharap ia kelak menjadi pemuka agama. Walau ia jarang menunjukkan keraguan di hadapan orang lain, James sesekali merasa pertanyaan-pertanyaannya mengenai makna spiritual tak sepenuhnya terjawab oleh ceramah dan pelajaran sekolah minggu. Suatu sore, saat merapikan buku-buku rohani di perpustakaan, James menemukan bacaan tentang sejarah agama-agama dunia yang menyulut keingintahuan mendalam di benaknya. Ia mulai membaca secara diam-diam, berusaha mencari wawasan baru yang dapat melengkapi pemahamannya, tetapi ia tetap menjaga kerahasiaan ini dari teman-teman gerejanya. Setiap malam, sebelum tidur, James menuliskan refleksi tentang apa yang ia baca di sebuah jurnal kecil, sambil memohon petunjuk Tuhan agar memberinya pencerahan. Di tengah ketekunannya beribadah, James tak menyangka bahwa sebuah perjalanan rohani yang penuh kejutan telah menantinya, dimulai dari undangan ke sebuah markas militer yang akan mengubah perspektifnya tentang iman. Suatu hari, Pastor William, yang memimpin gereja tempat James beribadah, mendapat undangan resmi dari pangkalan militer di Virginia untuk mengadakan pelayanan rohani bagi para prajurit yang sedang bertugas. Pastor William kemudian meminta James untuk ikut serta, karena ia menilai bakat kepemimpinan dan semangat rohani James dapat memberikan pengaruh positif bagi para tentara muda di pangkalan. Setibanya di pangkalan militer, mereka disambut oleh beberapa perwira yang menjelaskan bahwa saat ini sedang ada latihan gabungan antara tentara Amerika Serikat dengan kontingen militer Indonesia. James melihat para prajurit Amerika yang berjalan berbaris rapi, lalu terkejut ketika mendapati bahwa rekan-rekan mereka dari Indonesia ternyata memiliki sikap disiplin yang sama tingginya. Setelah upacara penyambutan, Pastor William dan James diajak berkeliling kompleks pangkalan, mengamati fasilitas latihan serta bertemu dengan beberapa tentara yang tampak lelah usai sesi pelatihan intensif. Saat istirahat, seorang perwira Amerika bercerita kepada Pastor William tentang keunikan para prajurit Indonesia, khususnya Kopassus, yang katanya memiliki kombinasi kemampuan fisik dan mental yang mengagumkan. Kisah itu langsung memancing rasa penasaran James, sehingga ia mendesak sang perwira untuk bercerita lebih jauh tentang latihan-latihan ekstrim yang dijalani Kopassus, serta rutinitas doa yang mereka jalani. Meski awalnya hanya ingin mendukung pelayanan rohani gereja, James kini mulai merasa bahwa kunjungan ini akan memberinya lebih dari sekadar pengalaman biasa, karena ada sesuatu yang berbeda dalam lingkungan militer tersebut. Menjelang petang, James dan Pastor William dipersilakan menginap di barak tamu, agar mereka bisa mengikuti rangkaian jadwal kegiatan yang sudah disiapkan pihak pangkalan untuk hari-hari berikutnya. Keesokan paginya, James terbangun lebih awal dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar lapangan latihan, ingin melihat dari dekat bagaimana para prajurit memulai hari mereka. Dari kejauhan, ia melihat sekumpulan tentara Indonesia tengah melakukan senam rutin sambil sesekali melantunkan sesuatu yang terdengar seperti doa, yang segera menarik perhatiannya. Ketika ia mendekat, seorang prajurit berpakaian loreng menyapa, memperkenalkan diri sebagai Letnan Ali, lalu dengan sopan menanyakan apakah James tertarik menyaksikan sesi latihan mereka. James menyanggupi dengan antusias, dan Letnan Ali memintanya menunggu di tepi area latihan, karena apa yang akan diperlihatkan mengharuskan tingkat kewaspadaan tinggi.
Tak lama berselang, tampak beberapa anggota Kopassus mempraktikkan teknik bertahan dan menyerang di medan buatan yang dipenuhi rintangan, sambil mempertahankan konsentrasi luar biasa. James mulai takjub ketika melihat bahwa para prajurit itu tetap khusyuk menjalankan latihan, bahkan di saat ada suara raungan hewan buas yang sengaja dimasukkan sebagai simulasi medan tempur. Di titik tertentu, terlihat seekor macan yang digunakan dalam simulasi mencoba menerkam prajurit dari belakang. Namun prajurit itu tetap tenang seolah yakin pada perlindungan yang lebih dari sekadar senjata. Setelah sesi latihan usai, Letnan Ali mengundang James untuk berbincang sejenak, menjelaskan bahwa kunci kekuatan mereka terletak pada keseimbangan antara latihan fisik dan kedekatan spiritual. Bagi James, momen itu menandai awal dari rasa penasaran yang kian mendalam, karena ia menyadari bahwa di balik kekuatan militer yang tangguh, rupanya ada amalan rohani yang begitu meneduhkan. Saat berkeliling di area barak pada sore hari, James menyadari adanya lorong yang jarang dilalui. Di ujungnya terdapat pintu tua yang tampak berbeda dari ruangan lainnya. Pintu itu terlihat terkunci dan memiliki tanda kecil bertuliskan "Ruang Ibadah", memancing rasa ingin tahu James yang sudah mulai tertarik pada aspek spiritual dari para prajurit Kopassus. Dari celah bawah pintu, ia melihat cahaya lampu temaram yang berpendar lembut, sementara suara lantunan doa dalam bahasa asing terdengar samar namun menenangkan. James berdiri di sana beberapa saat, mencoba menangkap lebih jelas arti dari alunan doa itu, tetapi ia hanya merasa ketenangan yang aneh menyelimuti pikirannya. Ketika ia hendak melangkah lebih dekat, pintu terbuka, dan seorang prajurit Kopassus keluar dengan ekspresi teduh, membuat James seketika terdiam. Mereka saling bertukar pandang sekilas, dan James merasa ada semacam energi atau getaran aneh yang sulit ia jelaskan, seakan prajurit itu tahu bahwa James sedang mencari sesuatu. Tanpa berkata banyak, prajurit itu memberi senyuman sopan dan berlalu, meninggalkan James dalam kebingungan, namun sekaligus rasa penasaran yang kian besar. James mencoba mengintip ke dalam ruangan, tetapi pintu kembali tertutup perlahan, menyisakan suasana misterius yang terus membayanginya sepanjang hari. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya doa apa yang begitu damai, serta bagaimana ruangan kecil yang terlihat sederhana itu dapat memancarkan aura spiritual yang begitu kuat. Malam itu, James berbaring di tempat tidurnya dengan pikiran penuh pertanyaan, menyadari bahwa perjalanan rohaninya di pangkalan ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, James mendapat izin untuk menyaksikan sesi latihan gabungan antara tentara Amerika dan Kopassus di area terbuka yang telah disulap menjadi hutan buatan lengkap dengan rintangan alami. Saat latihan dimulai, suasana segera menjadi intens dengan simulasi pertempuran yang dirancang sedemikian rupa untuk menguji kekuatan fisik dan mental para prajurit. James memperhatikan bagaimana para tentara Amerika bekerja keras menyesuaikan diri dengan medan sulit, tetapi ia lebih terpesona pada prajurit Kopassus yang tampak tenang meski berada di bawah tekanan besar. Di tengah latihan, seekor macan yang digunakan dalam skenario simulasi berhasil melarikan diri dari kandang, menciptakan situasi berbahaya di mana para prajurit harus tetap siaga. James terkejut melihat bagaimana para prajurit Kopassus tetap fokus pada latihan mereka, seolah tidak terganggu oleh ancaman nyata dari binatang buas yang kini berkeliaran di dekat mereka. Salah satu prajurit bahkan terus berdiri tegak dan khusyuk meskipun macan itu mengaum keras dari belakangnya, pemandangan yang membuat para tentara Amerika yang menyaksikan menjadi kagum. Macan itu akhirnya dapat dikendalikan oleh tim keamanan, tetapi bukan tanpa perjuangan. Sementara itu, James terus merenungkan keberanian luar biasa dari prajurit Kopassus. Seorang perwira Amerika berbisik kepada James bahwa sikap tenang dan kehusyukan prajurit Kopassus adalah sesuatu yang jarang terlihat, bahkan di kalangan tentara terbaik Amerika. James mulai memahami bahwa kekuatan para prajurit Kopassus tidak hanya berasal dari latihan fisik yang keras, tetapi juga dari keyakinan mendalam yang menopang mental mereka. Insiden ini semakin memantapkan rasa penasaran James terhadap sumber ketenangan spiritual para prajurit tersebut, mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak. Seusai insiden macan liar itu, James memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Letnan Ali, salah satu prajurit Kopassus yang sebelumnya sempat ia perhatikan selama latihan. James memulai percakapan dengan memuji keberanian mereka, lalu bertanya bagaimana mereka bisa tetap begitu tenang di tengah situasi yang jelas mengancam jiwa. Letnan Ali, dengan senyuman rendah hati, menjawab bahwa ketenangan mereka berasal dari keyakinan kepada Allah yang mengajarkan untuk menyerahkan segalanya kepadanya dalam setiap situasi. Mendengar hal itu, James terkejut karena ia tidak menyangka jawaban yang sangat sederhana namun mendalam, dan ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam keyakinan mereka. James kemudian memberanikan diri bertanya apakah mereka memiliki rutinitas khusus yang membantu membangun ketenangan tersebut,
dan Letnan Ali menjelaskan tentang pentingnya doa dan zikir dalam keseharian mereka. Dalam penjelasannya, Letnan Ali menekankan bahwa keyakinan ini bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang pengabdian sepenuhnya kepada Tuhan, yang menjadi fondasi dari kekuatan mereka. James merasa ada ketulusan yang begitu nyata dalam penjelasan Letnan Ali, dan ia mulai membandingkannya dengan kebiasaan rohaninya sendiri yang selama ini terasa kosong. Letnan Ali juga menyebutkan bahwa dalam Islam, segala sesuatu diawali dengan doa, termasuk latihan fisik sekalipun, sehingga hati selalu terhubung dengan Tuhan. Percakapan itu membuat James merasa bahwa ia telah membuka pintu baru dalam pemahamannya tentang spiritualitas, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa yang ia rasakan. Saat mereka berpisah, Letnan Ali mengucapkan salam dengan hangat, dan James merasa bahwa percakapan ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dalam suatu pagi yang cerah, James kembali ke area pangkalan dengan alasan ingin lebih mengenal keseharian prajurit Kopassus, tetapi diam-diam ia berniat mengunjungi kembali ruang doa yang sebelumnya menarik perhatiannya. Saat ia berjalan menyusuri lorong, pintu ruang doa yang sebelumnya terkunci kini terbuka sedikit, memancing rasa ingin tahunya untuk melihat ke dalam. Ia melangkah perlahan masuk, dan yang pertama menarik perhatiannya adalah suasana ruangan yang sederhana namun terasa hangat, dengan beberapa sajadah kecil tergelar rapi di atas lantai. Di meja kecil di pojok ruangan, ia menemukan sebuah lembaran kertas yang tampak seperti bacaan doa, lengkap dengan tulisan Arab dan terjemahan dalam bahasa Inggris. James membaca salah satu ayat yang tertulis di sana, dan hatinya terasa damai ketika memahami maknanya tentang keyakinan dan perlindungan Allah bagi hambanya. Catatan kaki di bawah ayat itu menjelaskan dengan sederhana bagaimana manusia diajak untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, memberikan James perspektif baru yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Perasaan keteduhan itu bercampur dengan kegelisahan, karena ia merasa pesan dalam ayat-ayat tersebut seolah ditujukan langsung kepadanya, seakan menjadi jawaban atas keresahannya selama ini. James melipat kertas itu dengan hati-hati dan mengembalikannya ke tempat semula, lalu melangkah keluar dengan pikiran yang terus bergulat mencari makna di balik apa yang baru saja ia alami. Saat berjalan kembali ke barak tamu, ia tak henti-hentinya memikirkan bagaimana ayat-ayat itu memiliki kekuatan luar biasa untuk menyentuh hati dan pikiran hanya dalam satu kali pembacaan. Sepanjang malam, James merasa ada dorongan kuat untuk menggali lebih dalam tentang kitab yang menjadi sumber dari ayat-ayat tersebut, meski ia tahu hal ini mungkin akan menimbulkan pertentangan di komunitas gerejanya. Setelah kembali dari pangkalan, James merasa perlu menceritakan apa yang ia alami kepada Pastor William, dengan harapan mendapatkan bimbingan spiritual yang lebih mendalam. Dalam sebuah pertemuan pribadi di gereja, James menjelaskan bagaimana ia merasa tergugah oleh kekuatan spiritual yang ia temui dalam ajaran prajurit Kopassus. Namun, tanggapan Pastor William membuat James kecewa, karena sang pastor langsung memperingatkannya untuk tidak terjebak dalam apa yang ia sebut sebagai ajaran yang membingungkan dan tidak sesuai dengan iman Kristen. Pastor William menyampaikan kekhawatiran bahwa ketertarikan James pada agama lain dapat mengguncang fondasi kepercayaannya dan merusak hubungan dengan komunitas gereja. James mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari kebenaran yang lebih luas, tetapi Pastor William memintanya untuk lebih fokus pada pengabdian kepada gereja dan melupakan pengalaman tersebut. Teguran itu meninggalkan James dalam dilema besar, karena di satu sisi ia ingin menghormati komunitasnya, namun di sisi lain hatinya terus merindukan kedamaian yang ia rasakan di pangkalan. James mulai merasa tertekan, terutama setelah Pastor William mengingatkan bahwa posisinya sebagai pemimpin paduan suara bisa dipertimbangkan kembali jika ia terlalu mendalami ajaran lain. Sebagai anak yang dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat, James juga takut mengecewakan kedua orang tuanya jika mereka tahu tentang pergolakan batinnya ini. Meskipun begitu, James tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia pelajari selama ini, sesuatu yang ingin ia gali lebih jauh meski penuh risiko. Konflik batin ini membuat James mulai menarik diri dari beberapa kegiatan gereja, mencari ruang untuk merenungkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Merasa tidak menemukan jawaban di gereja, James memutuskan untuk kembali ke pangkalan dan menemui Letnan Ali secara pribadi, berharap dapat mendengar lebih banyak tentang ajaran yang telah menggugahnya. Ketika bertemu, Letnan Ali menyambut James dengan ramah, menyatakan bahwa ia senang jika James ingin belajar lebih banyak tentang Islam, tetapi tanpa paksaan atau tekanan. Dalam percakapan mereka, Letnan Ali menceritakan bagaimana Islam mengajarkan penghormatan besar kepada Yesus, Isa, sebagai nabi, serta Maryam, sebagai sosok yang mulia dalam Al-Quran. James terkejut mendengar ini, karena ia selama ini mengira Islam tidak memiliki hubungan apapun dengan tokoh-tokoh yang ia kenal dari Alkitab.
Letnan Ali kemudian menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya, dan bahwa keyakinan kepada Allah melibatkan penyerahan total dalam segala aspek kehidupan. James merasa kagum mendengar cerita ini, terutama ketika Letnan Ali menceritakan bagaimana doa dan zikir menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian prajurit Kopassus, baik di medan tempur maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ia mulai memahami bahwa kehusyukan dan ketenangan yang ia saksikan selama latihan tempur adalah hasil dari latihan spiritual yang mendalam, bukan hanya keterampilan fisik semata. Letnan Ali juga menawarkan untuk meminjamkan sebuah buku kecil berisi terjemahan Al-Quran, agar James bisa membaca dan memahami lebih jauh tentang ajaran yang telah menarik perhatiannya. James menerima buku itu dengan rasa syukur, merasa bahwa ini adalah langkah awal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terus bergolak dalam pikirannya. Percakapan ini memberikan James kejelasan yang baru, tetapi juga semakin mempertegas dilema yang ia rasakan, karena ia tahu perjalanan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sepulang dari pangkalan, James membuka buku terjemahan Al-Quran yang dipinjam dari Letnan Ali, dan mulai membaca surat-surat pendek secara acak dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia terkejut dengan keindahan bahasa dan struktur ayat-ayatnya, yang menurutnya berbicara langsung ke hati dan pikirannya tanpa terkesan memaksa. Surat pertama yang ia baca membahas tentang kekuasaan Tuhan atas alam semesta, membuatnya merasa kecil sekaligus diliputi rasa takjub yang mendalam. Saat membaca lebih banyak, ia menemukan bagaimana ayat-ayat tersebut memberikan jawaban logis dan menenangkan atas pertanyaan spiritual yang selama ini menghantui dirinya. James merasa kedekatan spiritual yang ia rasakan berbeda dari pengalaman keagamaan sebelumnya, seolah-olah Al-Quran berbicara langsung ke dalam dirinya. Namun, ia juga merasa bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang, terutama karena ia telah diajarkan bahwa tidak ada kebenaran lain di luar ajaran gerejanya. James mulai mencoba mencari persamaan antara isi Al-Quran dan Alkitab, mencatat bagaimana banyak konsep yang ia temukan terasa saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Selama membaca, ia sering berhenti untuk merenungkan makna setiap ayat dan membandingkan ajaran tersebut dengan pengalamannya bersama para prajurit Kopassus. Di tengah pencariannya, ia menyadari bahwa Al-Quran memberikan jawaban yang lebih menyeluruh tentang kehidupan, membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk dipahami lebih dalam. Namun, keraguan kembali menguasai dirinya saat ia membayangkan reaksi keluarganya dan jemaat gereja jika mengetahui bahwa ia mulai menemukan kebenaran dalam ajaran yang mereka anggap asing. Dalam suatu pagi yang tenang, pangkalan militer dikejutkan oleh suara ledakan kecil di sebuah gudang kosong di pinggir kompleks, memicu kepanikan di antara personel. Meski tidak ada korban jiwa, situasi itu cukup untuk menimbulkan ketegangan, terutama karena belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Beberapa pihak dengan cepat menuding kontingen Indonesia sebagai pelaku, karena mereka dianggap membawa budaya asing yang mencurigakan bagi sebagian tentara lokal. Sentimen negatif terhadap Islam mulai muncul di kalangan militer Amerika, dengan banyak yang mempertanyakan kehadiran Kopassus di pangkalan tersebut. James mendengar tuduhan ini dengan hati yang resah, karena ia tahu betul bahwa tudingan tersebut tidak adil mengingat kedisiplinan dan kebaikan yang ia saksikan sendiri dari para prajurit Kopassus. Pastor William menggunakan kesempatan ini untuk memperingatkan James, mengatakan bahwa insiden itu adalah bukti bahwa Islam tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka. James mulai merasa terjepit di antara dua sisi, keyakinan baru yang mulai ia pahami, dan tekanan dari komunitasnya yang mendesaknya untuk menjauh dari ajaran Islam. Meski begitu, hatinya tidak bisa menerima bahwa prajurit Kopassus, yang ia kenal sebagai sosok yang damai dan religius, akan terlibat dalam sesuatu yang merusak. Saat mendengar bahwa beberapa anggota Kopassus, termasuk Letnan Ali, ditahan untuk diinterogasi, James merasa terpanggil untuk membuktikan kebenaran mereka. Ia bertekad untuk mencari bukti yang bisa membersihkan nama baik mereka, meskipun tahu bahwa tindakannya ini bisa semakin menjauhkannya dari gereja dan keluarganya. Ketika Letnan Ali dan beberapa anggota Kopassus ditahan untuk penyelidikan, James memutuskan untuk mengumpulkan bukti yang dapat menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah. Ia mulai berbicara dengan beberapa prajurit Amerika yang pernah berlatih bersama Kopassus, mencari kesaksian tentang aktivitas mereka selama waktu kejadian. Dari kesaksian yang ia dapatkan, jelas bahwa para prajurit Indonesia sedang berada di lokasi latihan bersama tentara Amerika pada saat ledakan terjadi, yang membuktikan bahwa mereka tidak mungkin terlibat. James juga menemukan rekaman CCTV di area tersebut yang memperlihatkan aktivitas normal prajurit Kopassus, memperkuat keyakinannya bahwa mereka menjadi korban tuduhan yang tidak berdasar. Meskipun bukti ini membantu mengurangi kecurigaan terhadap Kopassus,
tekanan terhadap James justru meningkat dari pihak gereja, yang menganggapnya terlalu membela kelompok berbeda. Pastor William mengingatkan James bahwa membela kelompok itu dapat merusak reputasinya di mata jemaat, tetapi James bersikeras bahwa ia hanya ingin mencari kebenaran. Dengan dukungan dari beberapa prajurit Amerika yang percaya pada integritas Kopassus, James menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada pihak yang berwenang. Nama baik Letnan Ali dan prajurit Kopassus akhirnya dipulihkan, meskipun sentimen negatif terhadap mereka belum sepenuhnya hilang. Meski merasa lega, James tahu bahwa tindakannya ini akan membawa konsekuensi besar dalam hubungannya dengan gereja dan komunitasnya, tetapi ia yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Setelah nama mereka dipulihkan, para prajurit Kopassus tetap tenang dan tidak menunjukkan kemarahan terhadap mereka yang sebelumnya mencurigai atau bahkan menuduh mereka terlibat. Letnan Ali mengumpulkan seluruh anggota kontingennya di ruang ibadah kecil untuk melaksanakan doa bersama, meminta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang di pangkalan, termasuk mereka yang telah salah memahami mereka. James, yang diam-diam menyaksikan doa tersebut, merasa tersentuh oleh ketulusan mereka, terutama ketika mendengar doa-doa penuh kasih yang mereka panjatkan untuk pihak-pihak yang sebelumnya memusuhi mereka. Sikap pemaaf yang ditunjukkan oleh para prajurit Kopassus membuat James semakin yakin bahwa kekuatan spiritual yang mereka miliki bukan sekadar formalitas, tetapi datang dari keyakinan yang dalam. Dalam percakapan dengan James, Letnan Ali menegaskan bahwa Islam mengajarkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan, karena itulah cara terbaik untuk menciptakan perdamaian. James mulai melihat bahwa ajaran Islam lebih luas dari yang ia bayangkan sebelumnya, dan justru berisi nilai-nilai universal yang selaras dengan hati nurani manusia. Ketika hasil investigasi diumumkan, James merasa lega sekaligus terharu karena keadilan telah ditegakkan dan pihak yang bersalah berhasil diungkap tanpa ada korban dari pihak yang tidak bersalah. Para prajurit Kopassus tidak merayakan kemenangan ini dengan kesombongan, tetapi dengan doa syukur yang sederhana, yang kembali memperlihatkan kerendahan hati mereka kepada James. Momen ini menjadi titik balik bagi James. Ia mulai memahami bahwa ajaran Islam tidak hanya bicara tentang ibadah, tetapi juga tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kedamaian dan kasih sayang. Dengan hatinya yang semakin terbuka, James merasakan dorongan kuat untuk mendalami lebih jauh Islam, karena ia yakin ajaran ini memiliki jawaban atas pergolakan batin yang selama ini ia rasakan. Setelah berminggu-minggu merenung, James memutuskan untuk memberanikan diri mengungkapkan ketertarikannya pada Islam kepada jemaat gereja tempat ia bernaung selama ini. Pada kebaktian Minggu pagi, James berdiri di depan jemaat setelah kebaktian usai dan dengan tenang menyampaikan bahwa ia ingin mempelajari lebih dalam tentang Islam dan pengalaman spiritual yang ia rasakan di pangkalan. Pernyataan James memicu berbagai reaksi. Sebagian jemaat tampak bingung dan tidak percaya, sementara yang lain marah dan merasa James telah mengkhianati komunitas mereka. Pastor William memanggil James untuk berbicara secara pribadi, mencoba meyakinkannya bahwa keputusan tersebut adalah hasil pengaruh buruk dan meminta James untuk berpikir ulang. James dengan sopan menjelaskan bahwa ketertarikannya pada Islam bukanlah hasil manipulasi, tetapi perjalanan spiritual yang tulus untuk mencari kebenaran. Sebagian besar jemaat gereja mulai menjauhi James, tetapi ia tetap teguh dengan keyakinannya, meyakini bahwa ia tidak bisa mengingkari apa yang dirasakannya sebagai panggilan Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, Letnan Ali dan beberapa anggota Kopassus datang ke gereja untuk memberikan dukungan moral kepada James, memperlihatkan sikap yang tenang dan penuh hormat kepada semua orang. Letnan Ali dengan lembut menjelaskan kepada Pastor William dan jemaat lainnya bahwa Islam mengajarkan keputusan untuk memeluk agama harus berasal dari hati yang ikhlas, tanpa paksaan atau tekanan. Keberanian James untuk mengungkapkan niatnya menjadi tanda awal dari perjalanan barunya, meski ia sadar bahwa tantangan ke depan akan menjadi ujian bagi keimanannya yang baru tumbuh. Pada suatu pagi yang tenang, James, ditemani Letnan Ali dan beberapa anggota Kopassus, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh hikmat di ruang doa kecil yang menjadi tempat awal pertemuannya dengan Islam. Setelah resmi memeluk Islam, James merasa ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, seolah seluruh beban keraguannya selama ini telah terangkat. Berita tentang keputusan James menyebar dengan cepat di komunitas gereja, membuat banyak jemaat terkejut dan beberapa di antaranya mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya James temukan dalam Islam. Letnan Ali dan James diundang untuk berbicara di sebuah pertemuan terbuka yang diadakan oleh gereja, di mana mereka diminta menjelaskan ajaran Islam dengan tenang dan penuh kasih. Ketulusan dan penjelasan mereka menyentuh banyak hati, terutama ketika mereka menunjukkan bahwa Islam juga mengajarkan penghormatan kepada Yesus, Isa, dan Maria, 2 tokoh yang sangat dihormati oleh jemaat. Perlahan,
Beberapa jemaat mulai merasa bahwa mereka telah salah memahami Islam selama ini, dan banyak yang mengungkapkan keinginan untuk mempelajari lebih dalam. Dalam sebuah momen haru di halaman gereja, James memimpin diskusi dengan jemaat yang penasaran, dan sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejaknya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pastor William, yang awalnya keras menentang, akhirnya tersentuh oleh ketulusan James dan para jemaat yang baru masuk Islam. Bahkan ia merasa bahwa ada keajaiban ilahi yang sedang bekerja. Di hari yang sama, syahadat massal terjadi di hadapan Letnan Ali dan prajurit Kopassus, di mana sebagian besar jemaat gereja menyatakan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Momen tersebut menjadi akhir dari perjalanan panjang penuh misteri, sekaligus awal kehidupan baru yang penuh cahaya keimanan bagi James, jemaat gereja, dan semua yang menyaksikan keajaiban tersebut.